Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Alhamdulillah, salawat serta salam juga semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang dimana karena beliaulah yang mengarahkan kita dan juga menuntun kita kepada jalan yang telah Allah ridhoi. Alhamdulillah. Pertama-tama kepada Ustadz Muiz atau Ustadz Hidayat Maghribi sebagai pembicara, dan juga kepada tim Muhajirun yang saya hormati pula, dan kepada para asatidz sekalian yang hadir, dan juga kepada teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah kita pada hari ini, lebih tepatnya tanggal 24 Januari 2024, kita bisa 3 minggu, kita 3 minggu. Sekarang kita berpikir insya Allah akan dilanjutkan. Oke, saya kira itu sebagai pembukaan. Terima kasih. Kepada Ustadz Hidayat Maghribi, apakah sudah siap? Ya, siap insya Allah. Insya Allah. Siap. Terima kasih Ustadz. Baik teman-teman, seperti biasa, untuk kepada yang akhwat atau ummahat, untuk tidak menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, terutama untuk semuanya mematikan mikrofon, ya saya harap kepada yang laki-laki bisa menyalakan kameranya. Semuanya. Saya harap seperti itu. Supaya apa? Supaya kajian kita itu hidup. Tidak hanya melihat melihat gambar-gambar saja. Siap, siap ya. Sebisa mungkin untuk bisa mencatat, memegang pulpen dan juga buku untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat, ya. Karena ini ilmu fikih yang tidak tidak mungkin, ya mungkin hanya sedikit orang yang bisa mengerti fikih langsung dia memahami gitu. Dia mungkin harus murojaah lagi. Jadi ada baiknya kalau ingatan kita tidak sekuat Imam Asy-Syafi'i, kita mencatat. Baik, terima kasih. Itu saja. Kepada Ustadz Hidayat Maghribi selaku pembicara, kita persilahkan. Silakan Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Barakallahu fikum. Kita pada malam hari ini sudah mulai lagi belajar ya. Kita sudah dua dua kali, dua apa ya, dua putaran kalau boleh disebut, dua putaran untuk akidah ya, akidah-akidah dasar tentunya. Nah, tapi semoga dengan akidah-akidah dasar yang kita bahas itu sudah bisa memahamkan akidah yang benar seperti apa, tauhid itu seperti apa, syirik itu seperti apa, rukun iman itu seperti apa. Ya, itu sudah bisa memberikan gambaran. Sehingga jika dimurojaah kembali pelajaran-pelajaran kita pada sebelum-sebelumnya, insya Allah nanti kita sudah memudahkan ya. Kita sudah buat pelajaran itu tidak terlalu saklek seperti kitab-kitab ya. Kata per kata kita syarah, tidak ya. Kita juga tidak terlalu apa namanya terlalu mudah ya. Terlalu mudah yang apa namanya udah tahu gitu. Tapi juga tidak terlalu panjang juga ya. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita sekarang bicara masalah fikih.
Mungkin 8 kali pertemuan. Mungkin 8 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama ini saya hanya ingin ada gambaran tentang fikih apa. Hanya ingin memberikan gambaran tentang fikih itu harus gimana. Cara menyikapi fikih itu bagaimana. Nah, seperti kira-kira. Jadi sebelum kita belajar hukum, ya, supaya nanti tidak begitu kaget tentang kok begini, kok begitu, ya. Jadi sudah apa? Sudah ada pandangannya. Baik, barakallahu. Sekarang saya ingin menerangkan dulu masalah bagaimana cara belajar fikih. Nah, bagaimana cara belajar fikih? Nah, tapi begini dulu, fikih itu apa sih? Jangan-jangan nggak tahu fikih itu apa, kan itu. Ya, fikih itu bisa juga disebut dengan ilmu hukum, bisa juga disebut dengan ilmu syariah. Jadi ilmu fikih itu ilmu hukum atau ilmu syariah. Apa itu maksudnya syariah? Apa itu maksudnya hukum? Yaitu ajaran-ajaran yang sifatnya berkaitan dengan halal, haram, ya, halal, haram, wajib, makruh, mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, barakallahu fikum. Ya, enggak sah atau tidak sah. Ya, sah atau tidak sah atau tidak sah. Jadi halal haram, ya kan gitu. Oh ini makan ini halal enggak nih? Enggak nih, gitu ya. Itu kaitannya fikih. Atau berkaitan dengan hukum nih. Hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, itu fikih. Atau yang ketiga, sah atau tidak sah. Sah atau batal, gitu ya. Sah atau batal, gitu ya. Mm-mm. Jadi berkaitan dengan misalnya eh, halal haram. Halal haram, oh ini berkaitan dengan misalnya laron. Ya. Ada pertanyaan tuh, apakah laron itu boleh dibikin peyek atau tidak? Terus dimakan, gitu ya. Seperti itu. Karena orang-orang desa itu masih terkadang mengkonsumsi itu. Ya. Halal apa haram kira-kira? Kemarin yang lagi rame juga itu kermin. Kermin itu apa? Pewarna. Ya. Pewarna buatan, warnanya merah. Warnanya merah untuk pewarna makanan, minuman gitu. Termasuk Yakult itu. Yakult itu kan pakai merahnya itu, pakai kermin itu. Nah, kermin itu kermin itu apa? Jadi pewarna buatan tapi dari apa namanya? Dari apa? Serangga. Serangganya itu biasa nempel di kaktus, di padang-padang pasir, nempel-nempel di kaktus gitu. Nah, terus nanti merahnya itu digunakan untuk pewarna makanan. Nah, berarti kan Yakult haram. Yakult apa haram gitu. Gimana? Makan minum Yakult nggak? Pernah minum Yakult nggak? Masing-masing kita saya kira pernah ya minum Yakult. Ya gimana? Halal apa haram? Gitu. Barakallahu fikum. Jadi ya kalau menurut madzhab Syafi'i haram. Menurut madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Maliki halal. Tuh, masuk yang mengatakan halal. Ya, jadi apa namanya? Minum Yakult halal insya Allah. Ya, minum Yakult insya Allah halal. Termasuk apa es krim itu merah-merahnya yang pakai karmin. Ya, tulisannya Charmin.
Ya, tulisannya apa? Itu halal haram. Nah, halal haram itu ya, halal haram itu domainnya ilmu fikih. Ya, domainnya ilmu fikih. Oh, kenapa kok halal? Kenapa kok haram? Gitu ya. Kayak orang racun, dicat. Tahu kayak orang racun, dicat. Ya. Itu halal apa haram gini-gini? Ya haram menurut madzhab Syafi'i, halal menurut madzhab Maliki gitu kan? Mm, gitu. Jadi seperti itu. Dulu kalau di kampung, di desa itu ada musim hujan, lalu ada keong racun itu, dicot, direbus, terus dibakar atau digoreng. Gitu. Ya, ada jalannya itu hitam yang hitam itu. Gimana halal apa haram? Terus apa lagi? Kepiting, ya, kepiting. Kepiting halal apa haram? Yang disiput-siput itu. Ya, seterusnya lah. Jadi halal haram itu berkaitan dengan apa? Dengan ilmu fikih. Ya. Nah, pertama berkaitan dengan hal haram. Nah, baik perfect. Kedua ya, berkaitan dengan apa tadi? Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Jadi hukumnya apa nih? Ya. Waktu sujud, ya. Waktu sujud berdoa kepada Allah dengan berbahasa Indonesia. Dilafatkan. Ya Allah, aku pengen NMAX ya Allah. Pas waktu sujud, ya kan? Kan ada hadis akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, ya. Ya. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Tapi ketika pas sujud berdoa ya, tapi berdoa pakai bahasa Indonesia. Itu gimana hukumnya? Masih sunnah apa enggak? Itu ya. Kan sunnah, sunnah berdoa kepada Allah waktu sujud. Hukumnya sunnah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, ya masih sunnah apa enggak? Atau hukumnya berbeda? Gitu. Bukan sekedar hukum sholat saja ya, termasuk hukum hari-hari. Masuk rumah Bismillah atau tidak? Itu masuk hukum sunnah atau tidak? Oh sunnah, gitu ya. Berapa ikut? Dalam orang apa namanya nahan BAB ya atau nahan kentut, tapi udah mau ikomat, gimana sholatnya itu? Sholat sambil nahan apa? BAB, apa hukum? Atau nahan kentut, gitu. Hukumnya gimana? Oh, hukumnya bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, gitu ya. Mubah kalau ya ditahan ringan. Kalau ditahan agak berat, ya makruh ya. Kalau bisa haram, kalau sampai tidak mengingat ya, bacaan, nggak fokus dengan salat, fokusnya kepada api-api. Hukumnya haram. Jadi rata-rata, tapi rata-rata makruh ya. Rata-rata bisa ubah juga memang ringan. Ini sebagai contoh ya kan. Nah ini apa? Hukum ya. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga masalah apa tadi? Sah atau tidak? Tidak sah atau batal. Jadi kalau oh ini sebelum sholat ya habis wudhu nyentuh istri, sah atau tidak sah nih? Masih sah atau tidak? Batal atau tidak wudhunya ini? Ya, begitu. Madzhab Syafi'i batal gitu ya. Madzhab Hambali, madzhab Maliki nggak batal jika tidak syahwat. Madzhab Hanafi nggak batal sama sekali gitu ya. Gitu. Baik, barakallahu. Sebagai contoh ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, barakallahu. Terus berkaitan dengan apa? Ya, sah atau tidak sah, batal atau tidak batal.
dan seterusnya dalam berbagai banyak hukum nanti iktikaf bagaimana, kapan sah, kapan tidak sah gitu ya. Nikah itu sah bagaimana, bagaimana tidak sah dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk hukum muamalat ya, hukum muamalat. Oh ini akadnya atau tidak sah gitu ya, dan banyak hal. Baik, barakallahu fikum. Ini ilmu fikih, domainnya ilmu fikih, domainnya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu tadi ya berkaitan dengan tiga hal ini kira-kira. Ya, berkaitan dengan tiga hal ini. Oke, ini poin pertama. Poin kedua, ya. Poin kedua adalah bagaimana cara mempelajari ilmu fikih. Ya. Bagaimana cara mempelajari ilmu fikih. Nah, jadi cara mempelajari ilmu fikih ya terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ya, dengan kitab-kitab fikih, dengan kitab-kitab fikih yang menghimpun hukum-hukum kesimpulan dari dalil, kesimpulan dari dalil, kesimpulan dari dalil. Nah, jadi buku-buku fikih itu ya, itu urut-urutannya ya kan, itu kesimpulan dari dalil, kesimpulan dari dalil. Misalnya disebutkan syurut, syarat-syarat sholat. Oh syarat sholat apa? Dukhulul waktu, masuk waktu sholat. Udah masuk waktu sholat. Oh, itu disimpulkan dari apa? Oh, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian eh, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat misalnya. Oh, disimpulkan dari dalil apa? Fa'ai nama tuwallu mah? Fasa kemana ayatnya? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Oh, diambil dari itu. Oh, yang ketiga apa? Oh, taharah. Taharah. Oh, taharah apa? Oh, taharatul badan, taharatul libas, taharatul makan. Mau diisalah. Nah, itu harus bersih, harus suci. Suci badannya, suci ya, suci pakaiannya, suci tempat sujudnya gitu ya. Eh, Disimpulkan juga dari dalil-dalil. Ya, disimpulkan dari dalil-dalil. Jadi kitab fikih itu himpunan-himpunan eh, kesimpulan hukum tapi dari dalil. Nah, ini juga kita harus paham juga bahwa jangan kita suudon kepada para ulama yang mereka itu nulis buku fikih. Fikih dalam madhab apapun. Ya. Jadi seolah-olah nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Tapi kadang tidak disebutkan. Gitu. Ya. Di mana disebutkan ya? Di kitab-kitab besar. Ya. Kitab-kitab fikih tapi kitab-kitab besar. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat buku kitab Safinatun Najah misalnya gitu, buku fikih madzhab Syafi'i ya nggak ada dalilnya, tapi coba lihat di kita Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu pasti ada dalilnya. Barakallahu fikum. Dalam kitab Jadul Mustaqni ya nggak ada dalilnya, tapi nanti coba lihat dalam kitab Ar-Raud Al-Murbi. Ya. Coba lihat dalam kitab Al-Mughni Syarah Al-Mughni dan seterusnya. Itu apa namanya kita fikih ya. Kita mempelajari fikih tapi dari kita fikih. Nah, jika kita belajar fikih dari kita fikih meskipun tidak tahu dalilnya, jika kita amalkan ibadah kita tetap sah. Nih, jadi catatan ini ya. Ya, barakallahu fikum.
Jika kita belajar fikih dari ilmu dari kitab-kitab fikih meskipun tidak tahu dalilnya, maka ibadah kita tetap sah. Ibadah kita tetap sah. Loh kok bisa begitu? Iya, karena apa namanya? Kita ini tidak wajib mengetahui dalil jika kita bukan ulama, gitu. Jika kita bukan ulama, maka kita tidak wajib mengetahui dalil. Tapi wajib mengikuti ulama yang mengerti dalil. Nah, ya, barakallahu. Nah, tidak wajib mengikuti, tidak wajib mengetahui dalil, ya. Tapi wajib ya, mengikuti ulama yang mengerti dalil. Nah, ini harus dipahami ini ya, barakallahu. Nah, sekarang begini, loh kok bisa begitu, Ustaz? Ya iya, karena memang budaya Islam begitu. Ya, kalau kita harus ngerti dalil ya kita harus hafal kita hadis banyak sekali. Ya, puluhan ribu hadis kita harus tahu. Kita nggak tahu. Sekarang begini, silahkan jawab ya. Siapa di antara kita ya? Siapa di antara kita yang tahu dalilnya bahwa sholat Isya itu 4 rakaat? Coba, ada nggak? Tadi sholat Isya berapa rakaat? 4 rakaat, ya kan? Oke, sekarang saya tanya, tolong sebutin dalilnya bahwa sholat Isya itu 4 rakaat. Ya kan gitu? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Lah berarti apakah sholat Isya kita tadi tidak sah? Apakah sholat Isya kita tadi tidak sah? Tetap sah. Lalu kenapa begitu? Memang kita tidak mengetahui dalil, tapi kita mengikuti ulama yang mengerti dalil. Nah, ulama-ulama besar kalau ditanya, dalilnya apa, Syekh? Oh, ini dalilnya begini, 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 begini. Dalilnya bagaimana, wahai mufti? Oh, begini, begini, begini. Iya, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Muadzin misalnya. Muadzin wajib nggak ngerti dalilnya bahwa eh, lafadznya itu Allah Akbar itu 2 kali. Ya, asyhadu an la ilaha illallah itu 2 kali, dan seterusnya 2 kali. La ilallah cuma sekali. Coba muadzin itu coba tanyain dalilnya apa coba, gitu. Pasti nak Google dulu, googling dulu, ya, googling dulu kan nggak apal kan. Tapi apakah adanya tidak sah karena tidak mengetahui dalil? Paham sampai sini ya? Iya. Maka itu kadang seseorang itu mengamalkan suatu amalan tidak mengerti dalilnya, tapi mengerti ulama yang mengerti dalilnya itu sudah sah, tidak mengapa. Disinilah pentingnya kita ini husnudzon. Pentingnya kita apa? Husnudzon. Ya. Apalagi masalah-masalah yang sifatnya pelik ya. Ya, masalah-masalah yang sifatnya apa? Pelik. Ya. Sekarang ada apa namanya? Sebagai contoh ya. Sebagai contoh eh, ngirim apa doa. Ya. Ngirim doa. Ngirim doa misalnya ya. Kita kirim doa untuk orang yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ke orang yang masih hidup supaya nggak kecelakaan gitu ya. Ayah ibu kita lagi perjalanan ke luar kota, kita kirimi doa itu Bismillahirrahmanirrahim untuk ibu saya supaya selamat. Boleh nggak kayak gitu? Gimana? Boleh nggak? Wah, gimana mau? Hah? Boleh nggak mau? Boleh. Oh iya boleh. Gimana sebar? Boleh nggak? Atau kita? Oh, boleh. Iya, baik orang itu. Jadi seperti itu, ya. Dan seterusnya, ya.
Itu fikih itu seperti itu. Kalau mempelajari dari kitab-kitab kitab fikih. Ya. Nah, bagi orang-orang yang ya apalannya lemot kayak kita-kita ini nggak ngerti dalil tapi ngikuti ulama udah selamat. Ya, gitu ya. Barakafik. Baik, itu cara yang pertama ya. Cara mempelajari fikih yang pertama dengan cara apa? Mempelajari kitab-kitab kitab-kitab fikih. Yang kedua, ya, dengan cara mempelajari kitab-kitab hadis ahkam. Nah, dengan pelajari kitab-kitab hadis ahkam. Hadis ahkam itu maksudnya apa? Hadis-hadis yang fokus pada hukum-hukum. Ya, fokus pada hukum-hukum. Ya. Para ulama memberikan contoh apa? Umdatul Ahkam misalnya. Nah, kitab Umdatul Ahkam, ya, atau kitab apa? Bulughul Maram, ya. Namanya aja Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, gitu. Terus kitab apalagi Al-Muharrar, ya, Al-Muharrar. Al-Muharrar nanti Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hadi Al-Hambali As-Shalih dalam madhab Hambali nanti. Kemudian ada kitab Muntaqal Akhbar, ya. Muntaqal Akhbar nanti disyarah oleh Imam Asy-Syaukani, terus jadi kitab besar namanya Nailul Autar. Nah, Nailul Autar. Barakallahu. Jadi seperti itu. Jadi mempelajari kitab-kitab hadis ahkam. Pelajari satu satu hadis, dari satu hadis itu, ya, dari satu hadis itu nanti disimpulkan, oh hukumnya begini. Hadis berikutnya, oh apa namanya kesimpulannya begini, ya. Paham ya? Jadi kalau pertama tadi kesimpulan dulu baru cari dalil. Kalau yang kedua ini ya, dalil dulu baru cari baru cari kesimpulan, ya. Mengetahui dalil baru mencari kesimpulan. Loh, yang paling bagus, ya, yang paling bagus belajar fikih itu pakai cara yang mana? Apakah pakai cara ilmu apa? Buku-buku fikih atau pakai cara hadis-hadis ahkam tadi? Maka ini pertanyaannya keliru. Ya pertanyaannya apa keliru? Nggak ada yang nggak bagus, nggak ada yang jelek. Dua-duanya bagus. Ya, maka itu sebisa mungkin, ya, penuntut ilmu itu mempelajari dari dua kitab sekaligus. Kitab fikih, ya, supaya tajam, ya, dalam menyimpulkan hukum, sekaligus kitab hadis supaya kita ini ngerti dalil untuk menguatkan bahwa kita ini beribadah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya mau, gitu. Begitu ya, barakallahu. Nah, ini sekarang-sekarang ini, ya, saya perlu ingatkan kepada para teman-teman semuanya. Banyak yang suudon sama kitab-kitab mazhab, gitu. Banyak yang suudon sama kitab-kitab mazhab, banyak yang suudon sama kitab-kitab fikihnya para ulama. Ini kitab nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, antum yang nggak tahu dalil. Gitu. Begitu pula dengan mereka yang belajar mazhab kuat banget, ya. Taklidnya sama mazhab kuat sekali sampai, ya, udah pokoknya ada dalilnya tanpa ada usaha untuk mengetahui dalilnya apa. Nah, ini juga keliru juga. Jadi ini ada, nggak boleh saya bahasakan, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ini nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya, pembahasan kita berikutnya, yang ketiga, ya. Yang ketiga, pembahasan kita berikutnya adalah hukum fikih itu, hmm, hukum fikih itu ada yang sifatnya prinsip, ya.
Ada yang sifatnya apa? Prinsip. Hukum fikih itu ada yang sifatnya prinsip. Nah, apa itu yang sifatnya prinsip? Prinsip ini tidak boleh diubah-ubah. Nah, tidak berubah. Kalau bahasa kita apa? Sudah paten, ya, sudah paten. Apa itu? Yang pertama adalah yang sudah diijma'kan, ya, sudah ijma'. Ya, sudah ijma'. Sudah ijma' ini sudah konsensus, ya, sudah disepakati. Ya, sudah disepakati. Barakallahu. Jadi kalau udah disepakati, ya itu nggak boleh nggak boleh diubah-ubah. Yang kedua, ya, nasun sorihun la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Artinya ada nas, ya, ada nas yang penafsirannya hanya satu. Ya. Jadi tidak multitafsir gitu. Ya, ada nas yang penafsirannya hanya satu. Ya. Penafsirannya hanya satu. Ya. Tidak ada multitafsir, nggak ada. Barakallahu fikum. Ya. Nah ini apabila hukum fikih berkaitan dengan dua hal ini, ya, maka siapa yang menyelisihinya hanya dua kemungkinan. Kalau kafir, udah. Jika tidak kafir, sesat. Hanya ada dua kemungkinan itu. Tidak ada pilihan lain. Ya, siapa yang menyelisihi dua hal ini? Kalau nggak kafir ya sesat. Contoh, ya, kan? Contoh. Apa namanya? Tambahin satu lagi ya. Ada yang ada yang ada yang mutawatir ya. Tapi mutawatir itu termasuk nas juga sih. Nggak apa-apa, nas aja nggak apa-apa juga. Nas itu termasuk dalam hal ini mutawatir ya, mutawatir. Termasuk nas. Kok mutawatir itu tidak bisa dia apa? Tidak bisa dimaknai yang lain. Mutawatir. Mutawatir maksudnya apa? Riwayatnya banyak, tidak bisa ditolak. Mutawatir. Maka dari itu kalau dalam ilmu hadis disebut Al-Imam Hajar at-tawaturu yufidul yaqin. Namanya mutawatir itu maknanya adalah keyakinan. Oke, baik, barakallahu. Jadi kalau nggak kafir ya sesat. Begitu ya. Kalau nggak kafir ya sesat. Loh, berarti kalau nyelisi hukum fikih bisa kafir, bisa sesat, Ustaz? Bisa. Bisa masuk neraka, Ustaz? Bisa. Loh, kok bisa begitu? Iya. Contoh, ya, sholat 5 waktu, ya, ya, sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini itu sudah ijma, udah nas, ya. Nah, karena Rasulullah sabdakan, ya, wa akhbirhum Allah faradu alaihim as-salawatil khams. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat yang 5. Rasul sudah sabdakan itu sholat yang 5 itu udah. Apakah kata 5 itu bisa ditafsirkan 3? Orang Syiah mengatakan bahwa sholat itu ada 3 waktu, bukan 5 waktu. Itu kafir itu, udah kafir itu, ya, barakallahu fikum. Seperti itu. Oh, nikah mut'ah misalnya, ya, nikah mut'ah. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim bahwa Allah itu sudah mengharamkan nikah mut'ah. Pada perang Khaybar itu Allah mengharamkan 2 hal. Nikah mut'ah dan apa? Al-khumur al-ahliyah. Al-khumur al-ahliyah itu bahasa kita apa? Keledai jinak. Ya. Keledai jinak hukumnya haram dimakan. Ya kan gitu. Keledai jinak hukumnya haram dimakan dan apa nikah mut'ah juga hukumnya haram. Gitu. Enggak. Haram itu bisa ditafsirkan lagi bahwa itu halal gitu. Kan nggak bisa ditafsirkan kok haram ya haram kan gitu.
Barakallahu. Ya, seperti itu ya. Barakallahu. Itu apa nih kok nggak sesat ya kak? Kafir gitu ya. Kok nggak sesat ya kak? Segala sesuatu yang memabukkan maka itu apa? Haram. Itu khomer. Gitu. Itu khomer. Itu udah ijma itu. Ya. Itu sudah ijma. Dan seterusnya ya. Barakallahu. Jadi seperti itu ya. Nah ini berkaitan dengan apa? Sesuatu yang sifatnya prinsip. Ya. Sesuatu yang sifatnya apa? Prinsip. Sudah tidak ada multi tafsir lagi. Tafsirnya cuma satu. Yang kedua, ya, masalah yang sifatnya ya fleksibel. Ya. Kalau prinsip tadi biasa para ulama nyebutnya apa? Usul. Ya, prinsip tadi yang paten tadi biasa para ulama nyebutnya apa? Usul. Nah, yang kedua adalah masalah furu'. Ya, adalah masalah furu'. Jadi barakallahu fikum, eh, ini juga ya, saya mau sedikit ingatkan. Istilah usul berarti akidah, istilah furu' berarti fikih itu keliru. Ya, ini kan masalah furu' bukan masalah usul. Keliru itu. Jadi masalah usul itu bukan masalah akidah. Furu' itu bukan masalah fikih, bukan. Karena masalah fikih pun ada yang usul. Paham ya? Jadi gitu. Itu dulu guru saya, Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Mahrus Batahaf, saat saya belajar dengan beliau di Jeddah, beliau ngajari kami begitu. Ya. Jadi usul akidah, furu' fikih keliru, bukan begitu. Karena masalah fikih pun ada yang usul. Ini tadi ya kan, apa namanya, masalah masul hufain misalnya ini, masul hufain. Masul hufain itu bahasa kita apa? Ya, apa namanya, mengusap terompah, mengusap sepatu saat wudhu. Itu Syiah tidak menerima itu, padahal udah mutawatir. Ya. Makanya Syiah ini banyak pelanggaran fikihnya pun pelanggarannya banyak di usul ya. Gitu. Makanya kok dikatakan mereka itu muslim itu keliru itu. Ya, barakallahu. Ini hati-hati. Nah, furu ini tadi apa? Furu ini apa namanya? Yang pertama yang furu itu ma yahtamilu aktsar min ma'nan. Ya. Furu itu adalah dalil yang memiliki lebih dari satu makna. Dalil yang memiliki lebih dari satu makna. Nah, leb- kalau dalil itu lebih dari satu makna, berarti fleksibel. Perbedaan pendapatnya diterima, ya, kita diterima. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, ya, dalil tidak sampai tingkat mutawatir. Ya. Jadi itu furu itu. Kalau tidak sampai tingkat mutawatir, itu furu. Begitu ya, barakallahu fikum. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya furu, ya, sifatnya furu karena apa namanya, dalilnya banyak dan penafsirannya berbeda, maka di sini boleh berbeda tanpa mengkafirkan dan menyesatkan. Nah, ini ya, tanpa mengkafirkan dan menyesatkan. Boleh berbeda tanpa mengkafirkan dan menyesatkan. Hmm. Ya, contoh apa? Kunut subuh. Ya. Orang kalau kunut subuh ini ya dalilnya banyak. Ya.
Ada sebagian orang yang mengatakan dhaif misalkan. Loh, ada dalam hadis sahih Muslim. Rasulullah itu kunut subuh. Gitu ya. Hmm. Dan nanti madhab Syafi'i dan madhab Maliki mengatakan apa? Hukumnya sunnah. Tapi nanti madhab Hambali dan madhab Hanafi mengatakan hukumnya tidak sunnah. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena memang masih multi tafsir. Gitu. Nanti orang apa ketika pas sholat jarinya perlu bergerak-gerak atau tidak gitu ya. Gitu. Masalah buruk. Ya. Itu masih ada banyak dalil di situ. Dan seterusnya. Ada yang ketika pas eh, istiftah, doa istiftah, ada yang Allah Akbar kabiro, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala judika wa la ilaha ghairuk misalkan. Atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan seterusnya. Mana yang salah, mana yang benar ya? Semua ada dalilnya. Semua ada dalil, semua ada dalilnya. Yang seperti itu furu, ya. Ya. Maka itu ada istilah menarik nih. Ini sebagai pengingat saja. Jadi kalau mau dimaknai akidah itu usul, maka harus dipahami bahwa ada usulul usul, ada furu'ul usul. Ya. Nanti ada furu'ul usul, ada furu'ul furu'. Paham nggak ya? Ya. Ini ada istilah lain dari para ulama. Jadi namanya usul, akidah itu ya. Ada usulul usul, ada furu'ul usul. Jadi dalam masalah akidah itu ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya furu' juga. Ya, ada usulul usul, ada furu'ul usul. Ya, gitu. Dan itu masalah agama kita semuanya usul semua. Tidak, ada yang masalah furuknya juga. Yang tidak sampai tingkatnya kafir atau sesat. Ya. Baik, barakallahu fiikum. Nah, sebagaimana contoh ya, kita pernah bahas kan dulu waktu pas masalah akidah itu. Orang kalau mati ya, dalam kondisi belum tobat dari dosa, maaf, belum tobat dari syirik kecil, diampuni atau tidak? Perbedaan pendapat ulama itu. Ada yang mengatakan diampuni, ada yang mengatakan tidak diampuni, ada yang mengatakan ya terserah Allah kan gitu. Itu masalah akidah itu, bukan masalah apa? Masalah fikih ya. Tapi itu furu' ya, furu'ul akidah. Jadi ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Atau bisa disebut tadi usulul usul atau furu'ul usul. Masalah fikih juga gitu. Ada usulul furu', ada furu'ul furu'. Nah, ada usulul fikih, ada furu'ul fikih. Ya, gitu ya. Gitu. Maka kayaknya tadi kalau dari guru kalau akidah itu usul, fikih itu furu' itu keliru ya. Yang lebih tepat apa? Ya, fikih ada usulnya, ada furu'nya. Ya. Akidah juga ada usulnya, ada furu', ada furu'. Maka kan nggak bisa kita bilang orang Syiah bilang, oh kami sholatnya 3 waktu, kalian 5 waktu. Itu ini kan masalah masalah fikih, bukan masalah akidah. Jadi nggak apa-apa lah berbeda. Bukan begitu, nggak bisa. Ya, karena itu masuk usulul furu' atau usulul fikih. Seperti itu ya, Prof. Maka itu kalau ada perbedaan, kalau ada prinsip gitu, jangan terlalu ngotot. Seolah-olah ya apa nih sesat, seolah kafir. Maulid Nabi hukumnya boleh atau tidak? Nah, itu masalah prinsip atau tidak? Maulid Nabi itu. Oh, bukan masalah prinsip. Ya udah yang Maulid Nabi tafadhol silakan. Ya nggak Maulid Nabi ya silakan gitu. Tapi Nabi nggak boleh ada joget-joget gitu. Nah, itu masalah prinsip atau tidak prinsip. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, nah, belajar fikih itu harus ngerti ini semua. Ya. Belajar fikih itu harus ngerti ini semua. Baik.
Ada masalah lagi dalam masalah fikih ini yang sering kadang dibahas ya. Apakah wajib bermadzhab? Apakah wajib bermadzhab? Ya, baik barakallahu fikum. Pertama, ya, apa namanya? Harus kita pahami bahwa mazhab itu bukan gambaran syariat, ya, bukan gambaran penuh syariat. Ya, ini perlu kita pahami nih. Mazhab itu bukan gambaran penuh syariat. Nah, kalau kita katakan bahwa mazhab Syafi'i itu syariat Allah, ya kan begitu. Berarti penentu syariat seolah-olah Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi gitu. Apabila hadis itu sahih maka madhabku itu hadis sahih itu. Gitu. Mm-mm. Jadi seperti itu. Kemudian apa namanya? Misalkan madhab Hambali itu ya syariatnya Allah itu madhab Hambali itu. Ya, jadi seolah-olah ya penentu hukum itu Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Gitu. Nah, nah terus kalau bukan gambaran penuh syariat apa? Iya. Jadi madhab itu hanyalah metode untuk memahami syariat. Nah, itu udah kita pahami. Nah, madhab itu apa? Metode untuk memahami syariat. Hmm. Metode untuk memahami syariat. Jadi bukan syariatnya itu, ya, bukan syariatnya ini, bukan syariatnya itu. Gitu. Karena apa namanya madhab itu selalu ada apa? Apa? Selalu ada perbedaan-perbedaan. Bahkan pengikut madhab pun antara satu dengan yang lain kadang berbeda. Nah, syariatnya mana yang benar kan gitu. Sekarang Imam Syafi'i, beliau punya madhab namanya madhab Syafi'i kan begitu. Apakah semua ulama madhab Syafi'i itu sama dengan Imam Syafi'i? Apakah semua eh, ulama madhab Syafi'i itu antara satu dengan lain satu kata tidak pernah berbeda? Enggak. Ada juga beda-bedanya kan gitu ya. Antara Imam Ar-Rafi'i misalkan, ya, antara Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi banyak beda. Antara Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami banyak beda. Kan begitu? Begitu, ya. Barakallahu. Nanti kalau dalam madhab Hambali misalkan antara Ibnu Qudamah dan Majduddin Ibnu Taimiyah banyak beda kan begitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, madhab itu bukan syariat itu, tapi apa metode memahami syariat. Gitu. Ini harus kita pahami. Kemudian ya, yang kedua yang perlu kita pahami juga, ya, bagi ya bagi orang awam, ya, bagi orang awam tidak wajib, ya, tidak wajib bermadhab, ya, tidak wajib bermadhab. Karena madhab orang awam adalah madhab muftinya. Ya. Karena madhab orang awam adalah madhab muftinya. Ya. Jadi kalau orang awam ya kan gitu, orang awam itu nggak perlu tanya ini madhab apa Ustaz. Nggak usah gitu. Ustaz tadi saya sebelum berangkat sholat asar saya cium istri dulu. Ustaznya jawab, udah sah nggak apa-apa, nggak usah ulangi. Madhab apa Ustaz? Nggak perlu gitu. Ya, karena madhab orang awam itu adalah madhab ya muftinya. Madhabul ami, madhabul muftih. Ya. Jadi seperti itu kaidah para ulama. Iya.
Jadi seperti itu. Ya kita ini termasuk orang awam. Ya kita semua termasuk orang awam. Nyatanya awam tadi itu. Ya kan? Nah, kita sholat Isya 4 rakaat suruh dalilnya apa nggak tahu. Ya kan? Nah, dalilnya apa nggak tahu. Subhanallah. Gitu kita orang awam. Nah, terus kita gimana? Kita ngikuti para ulama, ya kan? Dan sudah kita tahu bahwa syariat Islam itu dari turun temurun apa 5 sholat itu 5 waktu dan sholat Isya itu 4 rakaat kan begitu. Selesai kan ini. Sejak kecil gitu ya. Baik, barakallahu. Nah, kemudian yang ketiga ya, penuntut ilmu jika ingin menjadi faqih maka harus bermadzhab. Tapi harus di sini bukan harus dalam arti syariat ya. Harus di sini maksudnya adalah satu ya keharusan karena memang tidak ada orang menjadi faqih tanpa melalui metode madhab. Tanpa melalui metode madhab. Gitu. Jadi kalau metode madhab itu nanti akan lo kenapa kau perlu pakai metode madhab? Kenapa nggak langsung apa eh, metode-metode yang lain aja langsung dari hadis, langsung dari mana? Iya kita nggak akan jadi faqih sebab begini. Kita harus pahami dulu. Kita akui nggak Imam Syafi'i sebagai faqih? Akui. Imam Ahmad bin Hanbal akui sebagai faqih. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kita akui sebagai faqih, gitu ya. Kemudian pengikut-pengikut imam-imam tadi banyak yang jadi fuqaha juga, ya, gitu ya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, sudah meletakkan pondasi-pondasi metodologi supaya jadi faqih. Dan itu dikembangkan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya sampai sekarang. Maka mazhab itu adalah metode untuk jadi faqih. Ya, paham sampai sini ya. Metode untuk jadi faqih. Nah, kita orang awam kayak gini, ya, ya, kok tidak pengen jadi faqih, gitu. Mempelajari ilmu fikih tanpa mazhab, gitu, itu hukumnya sah-sah saja. Ya. Dan tetap sah, ya, tetap sah. Ya. Barakallahu. Misalkan kita pakai bukan metode mazhab, ya metode tarjih misalkan. Said Sabiq, ya kan itu. Apa namanya? Fikih Islam Adilatuh, saya fikih sunnah, fikih muyasar, al-wajiz. Ya, bukan bukan kita fikih mazhab gitu ya. Tapi apa? Nah, fikih-fikih kontemporer yang ada ditulis oleh para ulama kontemporer. Enggak apa-apa, enggak masalah. Itu tetap sah. Kita amalkan yang di dalamnya itu tetap sah. Itu tetap sah. Begitu ya, barangkali. Tapi kalau pengen jadi fakih, harus pengen jadi ahli fikih benar-benar, pengen jadi ahli fikih benar-benar, sama seperti ulama-ulama yang lain, tidak ada jalan kecuali bermadhab dengan madhab fikih yang nanti ada disiplinnya. Nah, ada disiplinnya. Jadi disiplinnya bagaimana? Harus kitab Safinatul aja selesai. Awal sampai akhir harus paham. Naik kitab Al-Yaqut An-Nafis misalnya. Naik kitab Matan Nabi Huja awal sampai akhir. Naik sepatu jubat. Naik menuju talibin. Naik apa dan seterusnya ya. Nah, seperti itu ada disiplinnya. Itu belajar untuk jadi faqih. Ya, menjadi orang yang sampai memahami oh masalahnya begini berarti hukumnya begini ya tentu. Tapi kalau orang-orang model seperti kita ini ya yang tidak sampai mencapai ya atau tingkat-tingkat tidak faqih ya maka ya mengikuti ulama-ulama yang sudah faqih dalam memahami hadis itu udah cukup gitu.
Oh, di situ ada fatwa ulama, kita ikuti, selesai. Iya, itu kita selesai. Barakallahu fikum. Kalau kita menentukan hukum sendiri, wah, kita sesat nanti. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan, la takulan nabi kaulin illa walaka fihi imam. Janganlah kamu berpendapat dengan satu pendapat kecuali kamu punya imam di situ. Nah, ini penting ini. Ya, ya, Mam. Iya. Nah, jadi janganlah kamu berpendapat dengan satu, janganlah kamu berpendapat dengan satu pendapat kecuali kamu memiliki imam padanya. Ya. Nah, ini mukadimah fikih yang perlu saya sampaikan ya, kepada teman-teman semuanya. Kita kembangkan dengan saya jawab. Tafadhol jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Imam. Ya, izin bertanya. Barakallahu fikum. Eh, kita ini kan tadi saya bilang apa ya, kayak muqallid gitu ya, atau awam. Apakah kita Ya. harus dengan satu mazhab Mm-mm. atau kita ya baru pandai bahasa Arab terus bisa baca ini yang lebih sahih, ini yang dalil lebih kuat. Apakah kita bisa campur-campur atau pilih-pilih, atau ada nggak tingkatannya di atasnya taklid misalnya tengah-tengah atau macam mana? Ya. Atau kita harus taklid dengan satu mazhab ya Syafi'i, kalau subuh ya kita ikut kunut begitu kan? Atau kita harus baca yang lain? Itu bagaimana sih? Itu yang pertama. Yang Ya. kedua, kalau fikih-fikih besar yang muktamad di empat mazhab itu, kalau kita mau belajar mendalami fikih itu kitab apa gitu? Hmm. Atau anggap ini pertanyaan ketiga ya. Kalau kita mau belajar empat mazhab itu yang netral, kira-kira penulisnya siapa gitu. Karena saya tanya ke Ustadz Isa yang alumni An-Nur, katanya ya jarang menemukan begitu. Kalau misalnya biasanya empat mazhab, penulisnya mazhab Maliki, maka dia akan condong mensahihkan Maliki, yang lain juga begitu. Nah, kira-kira apa kitab yang kalau empat mazhab itu dia netral gitu sih. Ya, terima Hmm. kasih. Terus Baik. jawabannya. Jadi yang pertama ya, orang kayak kita ini apakah udah bisa mau corona ya kan? Membandingkan antara madhab ini dan madhab itu. Gitu ya. Memang sebenarnya di sana itu ada kaidah tarjih ya. Ada kaidah-kaidah dalam mentarjih. Itu pun tapi sayangnya kaidah-kaidah tarjih itu subjektif. Tidak objektif, subjektif gitu ya. Eh, ada yang mentarjih dengan cara kan kaidah-kaidah kan banyak gitu. Kaidah-kaidah apa? Banyak ya. Misalkan saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini sebagai gambaran supaya kita pahami bahwa fikih itu luas. Kalau kita mau mentarjih dengan pakai kaidah yang mana, itu ya apa namanya subjektif gitu. Tidak talagha itu fala tadbiruha walakin syarik Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi jika kalian buang hajat maka jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ke timur barat ini maksudnya waktu itu kan Madinah sebelah utara gitu. Kalau sekarang kita ini syamilu atau janibu gitu ya. Hendaknya menghadap utara atau menghadap selatan. Oke. Tapi ada hadis yang lain juga bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika pas naik ke gentengnya Hafsah. Hafsah berarti kakaknya Ibnu Umar. Eh, aku melihat Rasulullah SAW membuang hajat dan beliau membelakangi kiblat gitu. Ya, padahal beliau bersabda tidak boleh, tapi beliau sendiri mengerjakannya gitu. Kayak ada sesuatu yang kontradiktif. Kemudian akhirnya ada
beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa berarti boleh secara mutlak mau menghadap kiblat, membelakangi kiblat, hukumnya boleh mutlak, kapan aja boleh, begitu. Kenapa? Karena perbuatan Rasulullah itu, ya, perbuatan Rasulullah SAW sebagai nasah, ya, sebagai penghapus dari sabda beliau. Karena Rasulullah itu nggak mungkin keliru, ya, ditegur sama Jibril, begitu. Maka itu boleh secara sekaligus. Belakang kiblat. Jadi pendapat satu pendapat. Yang kedua, Rasulullah itu SAW manusia biasa. Ucapan beliau itu tegas, perbuatan beliau tidak tegas. Ucapan itu lebih dikedepankan daripada perbuatan. Nah, ucapan beliau itu tegas karena ucapan beliau tegas, ya. Dan perbuatan beliau itu tidak tegas karena beliau manusia biasa, kadang lupa, ya, kadang terburu-buru, kadang apa. Maka perbuatan beliau tidak bisa menjadi dalil bahwa untuk menghilangkan ketegasan ucapan beliau. Toh ketegasan ucapan beliau tidak dianulir dengan ucapan yang lain. Ya, sehingga haram hukumnya menghadap atau membelah kiblat kapanpun itu. Oke. Yang ketiga, ya, ada yang mengatakan bahwa oh nggak begitu, Rasulullah SAW berbuat membelangi kiblat saat di dalam ruangan, di dalam rumah. Berarti larangannya adalah saat di dalam rumah hukumnya boleh, tapi saat di luar rumah hukumnya boleh. Paham? Tidak boleh. Ya. Di luar rumah tidak boleh, di dalam rumah boleh. Gitu. Seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi al-jamu baina dalil. Ada yang mengatakan haram di luar, makruh di dalam, dan seterusnya. Oke ya. Baik, barafikum. Bagaimana cara mentarjih gitu? Mentarjih pendapat-pendapat ini, pendapat ini semua pakai apa? Pakai akal. Dan kaidahnya benar semua itu. Ada nasakh, ya, ada al-jamu, ya, ada yang apa namanya? Al-haditsul qauli muqaddam ala al-haditsil fi'li dan seterusnya, kan. Ya kita subjektif gitu. Kalau mentarjih itu, ya, mentarjih itu subjektif. Jadi kalau orang-orang macam kita, ya kan, orang-orang awam yang ngikuti guru kita ngomong apa, gitu ya. Yang ngikuti guru kita ngomong apa, atau ngikuti ulama ngomong apa. Kalau kita bingung-bingung, udah apa namanya? Kalau kita bingung-bingung, gitu, tidak menghadap kiblat maupun baik di apa? Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu lah. Berkafikum. Kemudian, tapi kalau misalkan bermadzhab gitu, bermadzhab itu lebih apa? Bermadzhab itu lebih disiplin gitu ya. Pokoknya kalau madzhab Syafi'i nggak boleh, ya udah nggak boleh. Itu menghilangkan kebingungan juga kadang. Karena saya madzhabnya madzhab Syafi'i, ya udah, pokoknya saya ikut madzhab Syafi'i. Nah, pokoknya saya madzhab Syafi'i. Tapi kadang begini, orang bermadzhab itu kadang ngerasa bahwa dirinya paling benar gitu. Yang lain madzhabnya keliru gitu. Ya, saya ikuti ini gitu. Barakallahu. Nah, ini bagi mereka yang ada juga yang berpendapat bahwa dengan bermadzhab kita lebih warok. Lebih warok. Kenapa lebih warok? Karena dengan bermadzhab itu kita tidak liar dalam memilih pendapat. Ya, tidak liar memilih pendapat. Jadi pendapatnya sesuai dengan apa? Guru-gurunya, gitu. Jadi kalau salah biar Imam Syafi'i yang salah, bukan kita yang salah gitu. Kira-kira. Kalau madzhab Hambali ya udah biar Imam Ahmad yang salah, bukan kita yang salah, kan gitu. Baik, barakallahu fikum. Maka yang seperti kita ini kita tidak salah, ya. Kita tidak salah jika mengikuti guru kita. Tidak salah juga jika kita bermadzhab. Nah, begitulah. Ya. Karena tadi fikih tadi itu metode supaya kita jadi faqih.
Nah, sekarang kita bermadzhab Syafi'i pun nggak pakai fakih. Apa ikut daurah ini, daurah itu ya nggak pakai fakih. Subhanallah. Dan di sisi lain ya, keluar dari madzhab itu kadang menjadi tuntutan juga. Jadi tuntutan juga. Hmm. Baik, barakallahu. Wallah alam bisawab. Terus berikutnya tadi yang kedua tadi apa pertanyaan kedua tadi? Terlupakan saya. Tolong saya ingatkan. Kita mu'tamad dalam Oh, semua kita, mazhab. oh ya, nah. Kita utama dalam semua madzhab. Nah, jadi kalau kita utama dalam semua madzhab itu sejujurnya saya belum pernah belajar madzhab Hanafi atau madzhab Maliki. Kalau madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali itu ya banyaklah berselancar di kitab-kitab itu banyak, alhamdulillah. Baik berarti kalau dalam madzhab Syafi'i eh, itu banyak perbedaan pendapat. Kadang apa ya? Untuk mukadimah itu kadang antara satu ulama dengan yang lain itu berbeda pilihan. Ada yang mungkin memulainya dengan Arisalah Al-Jami'ah atau mungkin kadang memulai dengan Al-Mukhtasar Al-Latif. Ya. Mungkin ada yang memulai dengan Safinatun Najah. Gitu, Safinatun Najah. Kemudian habis begitu naik ya, menjadi Al-Yaqut An-Nafis. Nah, naik lagi Matan Abi Syuja, naik lagi Umdatus Salik, ya, naik lagi ya, nanti Syafatul Jubat. Nah, habis Syafatul Jubat baru Minhajul Talibin Imam Nawawi. Kalau dalam madzhab Hambali, ya dalam madzhab Hambali ini apa nih? Syekh Ahmad Ibn Nasir Ibn Sa'ad Al-Qu'aimi belum nulis kitab judulnya Madarijut Tafaqquh Al-Hambali. Beliau mengatakan harus mempelajari 5 kitab. Ya, 5 kitab fikih Hambali terlebih dahulu. Yang pertama Dalilul Talib. Dalilul Talib itu Al-Imam Mar'i bin Yusuf Al-Karami. Baru kemudian ada Umdatul Talib, Al-Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti. Kemudian ada Kafil Mubtadi, Al-Imam Ibnu Balban. Kemudian ada Ahsar Muhtasarat, Al-Imam Ibnu Balban juga. Baru kemudian nanti Jadul Mustaqni Imam Al-Hajjawi. Jika sudah mempelajari 5 kitab ini, salah satunya harus dihafal terlebih dahulu. Baru naik ke berikutnya namanya Ar-Rawd Al-Murbi. Ar-Rawdul Murbi Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti. Baru naik lagi setelah itu namanya Muntahal Irodat. Muntahal Irodat itu Imam Ibnu Najih Al-Futuhi. Nah, digabungkan dengan kitab namanya Kasyaful Qina. Kasyaful Qina Syarah Al-Iqna. Penulisnya Al-Imam Al-Hajjawi. Baru nanti belajar lagi namanya Ghayatul Muntaha fil Jam'i Bainal Iqna wal Muntaha Al-Imam Mar'i bin Yusuf Al-Karami. Nanti ada syarahnya namanya Matalib Ulun Niha Al-Imam Ar-Ruhaibani. Itu kalau ditanya, Ustaz sudah baca semuanya? Ya belum. Hanya hafal nama kitab tapi bukan berarti udah baca semuanya. Iya, orang itu. Ya nggak ada ceritanya kita hafal apa namanya udah selesai itu semuanya, nggak ada cerita. Barakallahu. Jadi pada dalam madzhab Maliki ya tidak ada yang saya kenal kecuali apa namanya Syarhus Sawir dan Syarhul Kabir Ad-Dardir ya. Tulisannya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir. Nah, baru nanti ada Mukhtasar Khalil namanya Mukhtasar Khalil. Nanti ada syarahnya oleh Al-Khattab Mawahibul Jalil. Nah, kalau dalam madzhab Hanafi ini tidak ada kitab yang saya tahu dari madzhab Hanafi kecuali Bada'i Usona ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Karena itu yang sering dinukil oleh para asatidz. Ya. Itu aja. Walau alam bisa. Selain itu ya, ini kayaknya Ustaz Imam Ahmad itu nguji hafalan saya. Allah. Oke, baik, barakallahu. Terus berikutnya yang ketiga adalah yang ketiga tadi kitab ya perbandingan mazhab tapi lebih apa namanya lebih netral ya tidak cenderung kepada salah satu mazhab. Sebenarnya
saya kurang setuju ya dengan pendapat Ustadz tadi, Ustadz yang ditanyakan Ustadz Imam tadi. Apa namanya? Ada nggak netralitas? Ada, netralitas ada. Ya, barakallahu. Jadi seperti fikih sunnah Said Sabiq itu netral, tidak memihak kepada salah satu mazhab, gitu. Tidak memihak salah satu mazhab, karena beliau apa adanya. Ketika pas menulis ini pendapatnya siapa itu netral, gitu. Dan itu sebenarnya kita perbandingan mazhab pertama kali ditulis itu oleh Imam Ibnu Rushd. Imam Ibnu Rushd, beliau mazhab Maliki, terus membuat kitab Bidayatul Mujtahid itu. Ya. Namanya juga Bidayatul Mujtahid, ya, permulaan untuk mereka yang ingin berijtihad. Nah, orang yang berijtihad berarti harus membandingkan mazhab, gitu. Iya, Bidayatul Mujtahid. Nah, itu. Meskipun beliau bermadzhab Maliki, tapi secara umum beliau termasuk netral, ya. Karena beliau ketika pas membanding-bandingkan itu, ya beliau mengatakan, oh ini madzhabnya ini, madzhabnya ini, madzhabnya ini. Ya, baik, barakallahu fikum. Meskipun ya kadang ada sisi menariknya ya. Di buku-buku atau kitab-kitab perbandingan madzhab, kadang madzhab Hambali itu tidak disebutkan. Ya, karena madzhab Hambali itu dianggap sebagai madzhab ahli hadis, bukan madzhab ahli fikih. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Bahkan Al-Imam Ilki Al-Harrasi, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu ya perpanjangan dari madzhab Syafi'i aja. Gitu. Itu madzhab Hambali itu perpanjangan dari madzhab Syafi'i. Sebenarnya kita apa namanya? Ya diakui ya bahwa madzhab Hambali itu punya kedekatan dan madzhab Syafi'i itu sangat erat. Ya. Iya, madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i itu hubungan kedekatannya itu sangat erat gitu. Karena ya antara murid dan guru. Antara murid dan guru gitu. Lo itu Imam Syafi'i sama Imam Maliki kan juga murid dan guru. Iya, iya, tapi Imam Syafi'i itu lama tinggal di Mesir. Tinggal di Madinah itu berguru dari Imam Malik itu paling cuma berapa tahun? 4 tahun atau berapa? Jadi tinggal di Mesirnya lama. Iya, barakallahu fikum. Kemudian kalau kontemporer ya, kitab kontemporer yang membahas tentang perbandingan mazhab dan itu netral, kalau menurut saya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh 10 jilid ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, ya. Itu Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Syekh Dr. Abdul Karim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Khudair. Pernah ditanya ya Syekh, bagaimana menurut Anda tentang fikih Islam Adillatuh? Beliau mengatakan bahwa fikih Islam Adillatuh itu adalah ringkasan dari fikih 4 mazhab. Begitu. Jadi itu adalah kalau bahasa kita indeks, ya, kayak indeks gitu. Indeks perbandingan mazhab. Indeks perbandingan mazhab. Nah, jika ingin mengetahui perbedaan mazhab itu, rujuk aja fikih Islam Adillatuh. Nanti kalau kita rujuk ke kitab-kitab besar mazhab-mazhab itu, nanti dapat juga. Ya, karena Syekh Wahbah Zuhaili ini fakih 4 mazhab itu udah ngelotok tok ya. Udah di luar kepala ya. Sama kayak kita di luar kepala ya. Kalau kita kan di luar kepala sesungguhnya gitu. Iya, Syekh Wahbah Zuhaili itu seperti itu. Itu apa namanya? Kalau menurut saya Syekh Wahbah Zuhaili, dan nanti apa namanya? Insya Allah mulai pekan depan kita belajar fikih-fikih taharah itu. Nanti saya banyak ngerujuknya ke fikih Islam wa adilatuh. Fikih Islami wa adilatuh. Iya, insya Allah. Baik, barakallahu. Mungkin itu Ustaz Muhammad, terima kasih. Ya, singgung dikit tentang mazhab yang zahiri itu. Oh iya, baik, barakallahu. Mazhab al-Zahiri ya, Pak. Sebagian orang keliru bahwa mazhab Zahiri itu mazhab yang dicetuskan oleh Ibnu Hazm. Keliru. Ya. Yang mencetuskan pertama kali mazhab al-Zahiri itu satu zaman dengan Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Dawud Ibn Ali Al-Zahiri. Al-Imam Dawud Ibn Ali Al-Zahiri.
Nah, Imam Daud bin Ali Adz-Dzahiri ini beliau memaknai segala sesuatu itu sesuai dengan eh, apa namanya tekstual, secara tekstual. Pokoknya teksnya seperti apa, ya udah itu apa namanya dipahami apa adanya. Jadi tidak memakai kias, ya. Mereka menolak adanya kias. Nah, padahal apabila kias itu tidak ada, maka akan sulit kita memahami berbagai hal, ya. Kita memahami berbagai hal. Misalnya bawang putih, bawang merah kalau dimakan, kemudian datang ke masjid, maka itu tidak boleh. Sedangkan kita kan mengkiaskan hal-hal yang sifatnya berbau busuk atau berbau tidak enak, entah itu rokok, ya, entah itu pete jengkol dan seterusnya. Itu kan kita mengkiaskan, ya, mengkiaskan ke apa namanya tadi basol wasaum atau basol, bawang merah, bawang putih tadi. Nah, jika tidak ada kias, bagaimana kita akan memahami hukumnya itu? Seperti itu. Bagaimana kita memahami narkoba? Ya kan gitu. Apakah narkoba itu halal apa haram? Kan narkoba tidak ada dalam nasnya, kan tidak ada. Tapi kan kita kiaskan dengan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Maka ilahnya adalah al-iskar. Jadi memabukkan tadi. Nah, itu dikembangkan oleh sebenarnya tidak ada yang mengembangkan Adz-Dzahiri itu. Hingga kemudian muncullah Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi tahun 400-an Hijriah kira-kira. Nah, itu di Andalusia. Al-Imam Ibnu Hazm beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ahli debat. Punya kitab judulnya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Nah, kemudian waktu itu Andalusia itu memiliki penyebaran madzhab Maliki itu bagus sekali. Yang tersebar di sana itu madzhab Maliki. Kenapa madzhab Maliki? Karena yang menyebarkan muridnya Imam Malik namanya Imam Asad bin Furad. Kemudian ulama-ulama madzhab Maliki itu ketika pas di debat sama Ibnu Hazm kalah semuanya, kalah cerdas. Argumen-argumennya itu nggak bisa dibantah sama madzhab Maliki. Padahal itu mereka ajarkan dari turun temurun, ya, sehingga seolah-olah ada kesan bahwa madzhab Maliki itu adalah madzhab yang sesat, ya, kan argumennya lemah, gitu. Argumen lemah itu bukan gara-gara argumen lemah sebenarnya, tapi karena ulama-ulama madzhab Maliki aja yang kita itu kalah debat gitu ya, paham maksud saya ya. Akhirnya waktu itu ada seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji. Biasa disebut Al-Imam Abdul Walid Al-Baji. Sulaiman bin Khalaf. Itu Andalusia juga, dan beliau madzhab Maliki, dan banyak sekali mengadakan perjalanan ke Mesir, ke Irak, ke Madinah, kemana-mana. Ibnu Hazm beliau itu di sisi lain orang cerdas, tapi beliau nggak pernah kemana-mana, hanya di Andalusia saja. Karena beliau seorang amir, seorang pejabat, ya, seorang pejabat. Waktu itu nyampe lah Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, Abdul Walid, ya, sampai di Andalusia. Langsung dikerumuni ulama-ulama madzhab Maliki. Ya, mereka pada ngeluh, Syekh, gimana nih madzhab Maliki kayaknya bakal hancur di sini. Kita dianggap seolah-olah nggak ada tidak ada hujah ini. Lalu kenapa? Kata Imam Al-Baji. Itu kita kalah debat terus sama Ibnu Hazm. Oh gitu, ya udah nanti biar saya hadapin. Kata Al-Baji. Udah debat, menanglah Al-Baji. Nah, saat itu berkembanglah madzhab Maliki sampai 800 tahun. Sampai Andalusia runtuh itu. Gitu kira-kira, ya. Maka itu kenapa Al-Baji ini punya peran untuk menghancurkan dalam tanda kutip, ya,
ya membredel apa madzhab Dhahiri itu gitu. Ada yang lebih pintar daripada Imam Ibnu Hazm, yaitu Imam Al-Baji ini tadi. Kira-kira seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu deh. Baik, terima kasih Cik. Jazakallah khair. Baik, barakallahu. Baik, silakan ada yang lain. Bagaimana Kak? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka akan kami cukupkan. Bagaimana sih? Cukupkan? Baik, barakallahu. Saya kira udah ya. Insya Allah kita mulai pelajaran belajar hukum-hukum insya Allah pekan depan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, wajazakumullah khairan katsiran kepada pembicara atau Ustaz Hidayat Maghribi. Baik teman-teman, kita telah menyelesaikan rangkaian acara kita karena mungkin sekarang belum membahas fikih secara utuh. Setidaknya ini sebagai pembukaan untuk kita karena ini perdana. Baik, selamat datang juga kepada teman-teman yang mungkin baru hadir. Ya, semoga semangat dan saya harapkan untuk bisa hadir di setiap kegiatan atau di setiap hari Rabu ini jam 8 malam. Baik teman-teman, saya kira itu saya sebagai moderator. Apabila ada salah dan juga ada kurangnya, mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hidayat Maghribi. Terima kasih juga kepada para asatidz semuanya dan teman-teman. Barakallahu Amin. fiikum. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiikum. Wa fiika barakallahu. Amin. Amin.